Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauza Salsabila dari 11 IPA 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem saraf. Sel saraf atau yang juga disebut dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, dendrit. Dendrit yang bentuknya menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan dari dan ke dalam sel. Kemudian, sel saraf punya nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini, teman-teman dapat menemukan sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleus atau anak inti. Tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel hanya dimiliki oleh sel saraf tertentu, contohnya seperti di otak dan gandil. Kemudian sel saraf juga punya akson. Akson ini adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson atau yang disebut dengan neurin ini mirip dengan dendrit. Bedanya, akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Pada kebanyakan sel saraf, aksonnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Bayangkan saja akson atau neuron ini seperti kabel listrik, kemudian di dalam kabel terdapat neurofibril, dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput mielin. Oke, lanjut kita bahas selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurin. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin ini mempunyai segmen-segmen dan lekukan. Di antara dua segmen tersebut disebut dengan nodus Ranvier. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls, serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ia dinamakan nodus Ranvier karena ditemukan oleh Louis Antonia Ranvier. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan juga sinaps. Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson yang terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini kita sebut dengan sinaps yang merupakan pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinaps menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf asosiasi. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Kemudian ada sel saraf motorik yang merupakan jenis sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Nah, yang terakhir kita punya sel saraf asosiasi yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem saraf pusat. Ini adalah contoh gambar jenis saraf berdasarkan fungsinya. Pause untuk membaca. Ada juga macam-macam jenis sel saraf berdasarkan strukturnya, yaitu sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron atau sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang. Sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian kita punya sel saraf multipolar, yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang.
Pembahasan terakhir kita yaitu ada mekanisme sinapsis. Penghantaran impuls melalui sinapsis dimulai dari membran parasinapsis, kemudian vesikel-vesikel akan menuju membran parasinapsis karena pengaruh Ca2+. Vesikel akan melepaskan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke ujung dendrit sel saraf lainnya. Neurotransmitter akan menerima impuls dan berdifusi melewati celah sinapsis. Kemudian berikatan dengan reseptor yang berada di pasca sinapsis. Ikatan ini menyebabkan impuls bisa diteruskan ke saraf lain. Dan ini adalah contoh gambar mekanisme sinapsis. Pause untuk membaca ya. Sekian pembahasan saya di video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.